Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Trilinda Lestari, mahasiswi Universitas Dian Nusantara, Program Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video untuk menyelesaikan tugas besar dari dosen sebagai salah satu syarat perkuliahan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari penerimaan fungsi linier, analisis laba rugi, dan titik impas. Tujuan umum presentasi ini dibuat adalah para pembaca dapat memahami serta menjelaskan analisis laba rugi dan titik impas dalam bentuk fungsi linier. Fungsi penerimaan menghitung penerimaan atau revenue dalam kurung tanda R, penerimaan total revenue penjualan atau total dalam sebuah perusahaan adalah fungsi dari kuantitas barang yang akan dijual atau diproduksi. Besarannya merupakan hasil kali dari antara kuantitas barang yang dibuat dengan yang diproduksi, dijual dengan harga barang yang dijual per unitnya. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. TR sama dengan I kali I. Yang dijelaskan TR sama dengan total revenue, total penerimaan atau total penjualan. Q sama halnya kuantitas barang yang diproduksi atau terjual. Dan R adalah harga barang per unit. Contoh soal. Pak Eko ingin menjual 100 kg kacang kedelai yang dimilikinya. Jika harga kacang kedelai tersebut 8.000 per kilogram, berapa uang yang akan didapatkan oleh Pak Eko? Di sini diketahui Q sama dengan 100 kg dan P adalah harga kacang kedelai dengan 8.000 per kilogram. Maka TR sama dengan Q dikali P. TR sama dengan 100 dikali 8.000 dan totalnya adalah 800.000. Jadi uang yang akan didapatkan Pak Eko dari penjualan kedelai tersebut adalah 800.000. Fungsi biaya. Fungsi biaya adalah hubungan antara biaya yang jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan dalam bentuk kurva biaya yang mengembangkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Biaya total dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang senantiasa tetap besarannya, seperti antara lain gaji karyawan, sewa uang sewa, bunga uang, penyusutan. Sedangkan biaya variabel adalah kebalikannya dari biaya total. Biaya yang besarannya dapat berubah tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi seperti upah tenaga kerja, bahan baku, biaya advertasi. Maka dari itu, biaya variabel inilah yang sebenarnya merupakan fungsi dari banyaknya barang yang diproduksi, dinyatakan seperti di bawah ini. Rumusnya TC sama dengan TFC plus TVC. TC adalah biaya total cost atau total penjualan, biaya pengeluaran. TVC adalah total biaya tetap, sedangkan TFC adalah biaya total variabel. TVC sama dengan Q kali VC. TVC sama dengan total biaya variabel. VC biaya variabel per unit barang dan Q sama dengan kuantitas barang. Cara menghitung laba atau rugi. L per R sama dengan TR dikurangi TC. L per R sama dengan laba atau rugi. Penerimaan TR sama dengan total revenue, total penerimaan atau total penjualan. TC biaya total atau total cost, biaya pengeluaran. Kemungkinan jika TR kurang dari TC dinyatakan rugi.
Sedangkan jika TR lebih dari TC dinyatakan laba. Dan jika TR sama dengan TC, maka break even point atau sama dengan titik impas. Contoh soal sebagai berikut. Suatu produk dihasilkan 300 unit dengan biaya tetap total 20.000 dan biaya variabel per unit adalah Rp500. Jika di pasar harga per unit adalah Rp600, maka apa yang akan terjadi? Di sini diketahui TFC sama dengan 20.000, sedangkan TFC sama dengan VC dikali 300 dikali 500 dan hasilnya adalah 150.000. TC sama dengan TFC plus TVC. 20.000 plus 150.000 sama dengan 170.000. P atau price sama dengan 600 unit. Jadi TR sama dengan P kali Q sama dengan 600 dikali 300. Totalnya adalah 180.000. L per R sama dengan TR kurangi TC sama dengan 180.000 dikurangi 170.000 sama dengan 10.000. Jadi dari soal tersebut produk mengalami keuntungan sebesar Rp10.000. Titik pulang pokok atau break even point adalah suatu kondisi di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran. Jadi disebut titik impas. Rumusnya adalah TC sama dengan TR. TR sama dengan TC. Keterangan TR sama dengan total revenue atau TC sama dengan total cost. Contoh soal dari penjualan ketoprak diketahui harus mengeluarkan komponen biaya variabel sebesar 8.000 per bungkus dan biaya tetap sebesar 800.000 per bulan. Berapa ketoprak yang harus dijual per bulan untuk mencapai BEP jika harga jual ketoprak per bungkus adalah Rp12.000? Di sini diketahui VC sama dengan 8.000 per porsi, TFC sama dengan 800.000 per bulan, dan harganya sama dengan 12.000 per bungkus. BEP sama dengan TR sama dengan TC. P kali Q sama dengan TFC plus TVC. P kali Q sama dengan Q kali FC plus TFC. 12.000 dikali X, 12.000 dikali Q sama dengan Q dikali 8.000 plus 800.000. Kita pindah luaskan 12.000 Q per 8.000. 12.000 Q dikurangi 8.000 Q sama dengan 800.000. 4.000 Q sama dengan 800.000. Jadi Q totalnya 200. Jadi untuk mencapai BEP, penjual harus dapat menjual ketoprak sebanyak 200 bungkus per bulan atau 6,6 bila dibulatkan menjadi 7 bungkus per hari. Untuk soal kedua, jika biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 40.000 plus 200 Q dan permintaan totalnya R sama dengan 300 Q, maka A pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok, dan B apabila yang terjadi jika produksi 300 unit. Penyelesaiannya adalah yang A, Q sama dengan R kurang C, pulang pokok R sama dengan C, 300 Q sama dengan 40.000 plus 200 Q. Kita balikan yang variabelnya sama dengan 300 dikurang 300 Q dikurangi 200 Q sama dengan 40.000. Q sama dengan 400. Jadi kondisi pulang pokok
terjadi apabila produksi sama dengan 400. Yang B, jika Q sama dengan 300 unit, maka R sama dengan 400 dikali 300 sama dengan 120.000. C sama dengan 400, C sama dengan 40.000 plus 200 dikali 300 sama dengan 100. Jadi keuntungannya sama dengan R dikurangi C sama dengan 120.000 dikurangi 100.000 sama dengan 20.000. Sekian materi ini saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.